record. Oke, karena di recordnya baru banget, baru di record, jadi nanti settingan 3MA-nya saya akan tulis di kolom komentar. Dan signalnya itu udah keluar, untuk signalnya itu adalah sel SAU-USD dengan target TP di harga 18.4000. Dan kita akan bahas teknik menggunakan teknik 3MA dan horizontal line yang ditandai sebagai support dan resisten. Kenapa sel SAU-USD? Ini yang paling menarik, karena ketika signal udah keluar, kita bahas analisanya. Jadi bukan analisa dulu baru signal, tapi signal dulu baru analisa. Ini adalah fungsinya belajar sambil praktek. Untuk Bapak Ibu yang belum berani, boleh pakai demonya dulu aja. Oke, untuk nandain support resisten itu bebas ya Bapak Ibu ya. Mau ditandain di body candle atau di jarum candle itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau di area-area tertentu, mungkin Bapak Ibu ada juga yang nandain support resistennya itu di area doji candle. Doji candle tuh kayak ini. Nah, doji candle tuh kayak gini. Nah, ini. Biasanya ada yang nandain support resistennya itu di sini. Itu nggak masalah. Karena doji itu bisa dijadikan sebagai patokan kekuatan harga di mana dia berada tergantung trennya. Kayak gitu. Terus biasanya kalau aku nandain support resisten adalah seperti ini. Kalau misalnya udah seperti ini, biasanya aku kasih balok. Kenapa? Biar enak dilihat aja. Jadi patokan harganya itu lebih jelas. Nah, biasanya aku kasih balok kayak gini. Oke. Karena tadi seminggu yang lalu aku udah analisa kalau SAU-USD itu bakal naik sampai 18.50, tapi nggak tahu kapan. Dan itu baru kejadian tadi malam karena didorong news juga. Jadi untuk sekarang SAU-USD target penurunannya adalah sampai kemana? Sampai harga support terendah yang sampai harga support 1837. Ini ada candle doji. Candle doji ini kita bisa jadikan sebagai candle penguat kekuatan harga karena dia ada di bawah. Jadi kita jadiin dia sebagai kekuatan harga support. Ini adalah doji candle-nya. Oke, target TP-nya kita itu di 18.40.00. Kalau misalnya udah cukup aja di 18.4000. Jadi jangan sampai 18.37. Takutnya nggak nyampe 18.37 dia udah balik lagi. Sebelum malam. Biasanya nanti malam dia naik lagi. Karena secara tren harian, secara tren besarnya untuk SAU-USD ini masih dengan tren kenaikannya. Target SAU-USD itu kalau aku tandain di Oke, udah running profit ya. Fokus. Oke. Nah, Bapak Ibu. Kalau aku nandain untuk SAU-USD ini, dia harus naik sampai harga 1865. 1865. Jadi selnya itu untuk short aja, untuk sedikit-sedikit aja. Tapi sedikit di SAU kan lumayan. Wah. Target di SAU itu lumayan. Boleh Bapak Ibu tandain pertama ya. Bapak Ibu tandain dulu sama kayak saya. Astagfirullahaladzim. Oke, tandain dulu kayak saya. Pertama, tandain resisten di harga 1851. 1851 dulu. Udah 1851, tandain supportnya di 1837. Jangan lupa untuk selalu pasang separator. Kok nggak bisa? Nggak bisa pakai. Bapak Ibu pasang separator ya Bapak Ibu ya, itu untuk nandain garis hariannya. Oke, signalnya udah running profit. Alhamdulillah, tunggu aja sampai TP 18.400. Target SAU-USD itu hanya penurunan sebagai koreksinya aja. Karena target saya untuk SAU-USD itu masih 1865. Kenapa bisa menyatakan sampai 1865? Oke, teknik yang saya pakai ini adalah H1 itu sebagai transaksi open transaksi. H4 itu sebagai analisa penguat untuk kita open transaksi di time frame H1. Jadi kita untuk open posisi kita lihat dulu time frame H4-nya. H4 ini memenuhi syarat nggak untuk kita open posisi di time frame H1. Kalau misalnya H4 itu naik
di H1-nya kita sell, di H1-nya konfirmasi untuk sell, jangan diikutin sell-nya, lebih baik tunggu beberapa jam lagi sampai konfirmasi H4 menunjukkan signal 100% akan turun atau akan naik. Kayak gitu. Karena simpel banget kalau menggunakan teknik 3 EMA. Di D1, ini saya buka D1, target penurunan SAU-USD itu sampai 18.37 karena harus menyentuh MA 8. MA yang paling kecil atau moving average 8 itu harus berjalan beriringan dengan harga atau candle. Karena kalau tidak, dia pasti akan koreksi. Oke. Tujuannya adalah 18.37. Penurunannya semoga akurat. Nanti dari 18.37 dia nggak breakout, dia bakalan naik lagi menyelesaikan tren kenaikan SAU-USD dengan target kenaikan di 18.65. Tanggung harus resisten, jadi dia pasti bakalan naik lagi. So, penurunan SAU-USD hari ini tuh hanya untuk koreksinya aja. Seperti itu. H4. H4 penurunan H4 itu kalau di H4 dia cuma turun sampai 18.40. 18.40 ini adalah moving average 21. Jadi tekniknya itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Harga atau candle harus menyentuh moving average yang paling kecil untuk konfirmasi tren itu lanjut. Tapi kalau misal posisinya seperti SAU sekarang ini menandakan SAU USD turun untuk koreksi mendekati moving average 125. Ketika harga atau candle sudah menyentuh MA 125 tidak membreakout MA 125, maka targetnya dia akan naik lagi menuju resisten 1850 atau 1851. Tapi kalau misalnya 1837 itu di breakout oleh harga atau candle, dia nggak akan jauh turunnya, hanya sampai sini aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk konfirmasi tren berubah, moving average yang paling kecil 8 dan 21 itu harus membreakout dulu MA 125. Kalau sekarang harga emas itu turun sampai moving average MA 125 atau 1837, tapi moving average 8 dan 21 masih jauh di atas MA 125, jangan hajar sell-nya, tapi hajar buy-nya. Karena kuncinya adalah harga atau candle harus menyentuh moving average yang paling kecil. Seperti itu. Dan konfirmasi perubahan arah tren itu yang paling akurat adalah ketika dua moving average yang paling kecil 8 dan 21 crossing MA 125. Kalau misalnya udah crossing banget ada di area ini, maka ditandain kalau untuk SAU-USD adalah berubah tren dari naik menjadi turun. Tapi sekarang, untuk sekarang, trennya untuk SAU-USD ini masih dengan tren kenaikannya. Penurunannya ada hanya sebagai koreksi aja. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Enggak? Ini gambarnya ada ya? Chartnya ada kan? Jangan-jangan dari tadi nggak ada dong. Oke. Bapak Ibu ada yang punya floatingan di emas atau di gold? Boleh kita sekalian analisa. Sebenarnya kalau untuk sekarang ada kemungkinan naik dulu nggak? Kalau untuk sekarang masih turun dulu sampai 18.40.00 sampai TP aku dulu aja. Nanti turun. Sampai TP aku dulu 18.40 turun, baru dia naik lagi. Yang punya floatingan buy, sebenarnya untuk yang punya floatingan buy itu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatirnya apa? 70% aku masih yakin kalau SAU-USD ini masih bakalan naik ke 1865. Jadi untuk penurunannya kita ambil transaksinya sedikit-sedikit aja.
Profit, ambil, profit, ambil, profit, ambil. Karena belum ada konfirmasi perubahan arah tren untuk SAU-USD. Seperti itu. Kalau biasanya gini Pak, Bapak Ibu, biasanya gini. Kalau misalnya hari ini dari pertama pembukaan open market nih, dia udah turun. Dia udah turun sampai pembukaan Amerika. Nanti di sesi Amerika di malam hari, dari mulai jam 7, lihat aja pergerakannya dari mulai jam 7 malam, 8, 9, 10, kalau enggak 8, 9, 10, kalau enggak 9, 10, 11, dia bakalan berbalik arah. Biasanya selalu seperti itu, selalu. Jadi pagi, siang itu kebalik naik misalnya, nanti malamnya turun. Kebalikannya kalau misalnya dari paginya udah turun, nanti malamnya naik dihajar Open America. Selalu seperti itu, boleh Bapak Ibu perhatikan karakteristiknya. Jadi untuk yang punya floatingan, kalau nggak mau pakai KSL, jaga money manajemennya, lalu sistemnya averaging. Tapi aku saranin nggak averaging martingale. Yang penting akumulasi, profit, cut aja semua. Kita terhindar dari loss. Walaupun kita cuma profit berapa dolar, tapi kita terhindar dari loss ratusan dolar. Kayak gitu. Tekniknya simple banget. Moving average-nya nanti aku bagiin kalau Bapak Ibu. Nanti aku bagiin di channel Telegram-nya aku aja. Channel Telegram atau boleh chat aku secara pribadi atau chat mentor-mentor yang ada di DDMax. Nanti aku bagiin tentang teknik moving average-nya. Nggak bayar kok, gratis, karena tekniknya bukan teknik punya aku, cuman aku hanya melengkapi saja. Oke. Ada yang mau bahas pair lain yang punya floatingan selain SAU USD? Biasanya GBP-JPY nih. Aku ada buy 1837. Aku ada buy limit 1837. Aman atau Pak 1837 mah? Ada buy limit, baru buy limit tadi ya. Master itu kan sekarang ada di harga ODP kemarin. Harga ODP kemarin. Takutnya 1840 DTP dia nggak nyampe 1837. Karena ada harga ODP-nya di situ, betul Bapak. Ada floating sale 1814. Jauh banget 1814. Oh, ini mah hajar sel ketika lagi news. Ada ya? 1814. Oh, hajar ketika lagi ada news. 1814. Berat di 1828, Bapak. Ibu, Bu Yuli. Berat di 1828. Kecuali ada news yang mendorong kalau SAU-USD ini bakalan terjun lagi. Cuman kalau news aku nggak bisa prediksi. Biasanya news positif, tahu-tahu di harganya jadi negatif. Seperti itu. Spekulasinya lebih tinggi. Jadi untuk yang punya floatingan, ambil aja sedikit-sedikit profitnya. Yang penting kalau nggak mau stop loss nih, nggak mau kena loss nih, ambil aja profitannya sedikit-sedikit untuk nambahin margin sambil nunggu harganya. Ada floating 1810 sell. 1810 sell. Support di lembah itu ibaratnya sell di lembah, Bapak. Kalau misalnya ini turunnya sampai 1837, kalau ya Pak ya, yang punya floatingan sell ini semua, kalau mau sabar, balance-nya kuat, 1865 dulu baru dia terjun. Kalau mau sabar, balance-nya kuat, gitu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau pair apa misalnya? GBP USD ya. Ada yang punya floatingan atau pengen analisa di GBP USD boleh. Terus GBP JPY boleh. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini Bapak Ibu? Gimana yang tadi ODP itu, Master? Aku nggak bisa nandain ini, Bapak nggak tahu laptopnya jadul, Bang. Bukan jadul sih. Akunya yang kampungan soalnya. Ntar aku coba. Nggak bisa sampai
garis ODP-nya itu di harga 21 Januari. Enggak, ODP-nya tuh di candle yang ini. Oke, ODP-nya itu ada di sini. Ini adalah harga ODP. Ini adalah harga ODP. Harga ODP-nya aja udah di breakout turun. Ini udah pasti turun lagi. Mengejar harga ODP yang hari ini terjadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini harga ODP. Oke. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tahu teknik tentang harga ODP, itu ada di webinar aku yang pertama. Itu ada. Tekniknya bisa dipakai sebagai acuan untuk support resisten aja. Bukan support, ya ketahanan harga. Karena dimanapun harga berada, dia akan selalu kembali ke harga ODP. Akan selalu kembali ke harga ODP. Jadi tekniknya simple banget. Kalau misalnya pakai moving average-nya nggak ngerti-ngerti, Bapak Ibu tinggal pakai horizontal line aja. Tandain pokoknya di mana dia harga tertinggi sama harga terendahnya. Udah. Nah, sekarang ini resisten become support. Bisa nggak? Bisa. 1843 resisten become support. Bisa. Kalau menurut support resisten menggunakan horizontal line. Tapi kalau menurut moving average, dia harus konfirmasi nyampe koreksi nyampe koreksi ke moving average yang paling gede, ke moving average yang paling tinggi, yaitu moving average 125, pas banget di doji area support dan pas banget di atas moving average 125 1837. Tandain aja sampai 1837. Kalau 1837 nggak breakout, dia naik lagi. Kayak gitu. Oke, signal udah keluar, analisa untuk SAU-USD udah keluar. Ada yang mau Bapak Ibu tanyain? Punya buy limit dan punya buy limit 1837, ODP tanggal 24. Kalau buy limit mah nggak usah dikhawatirin, Bapak kan itu masih belum berjalan. Harga yang belum berjalan, mau dihapus juga nggak apa-apa itu. Mau dibiarin nggak apa-apa. Karena 1837 ini konfirmasi support. Kalau nggak di breakout, dia naik lagi. Kalau misalnya di breakout, dia harus tunggu candle untuk koreksi benar-benar ke breakout. Tapi kalau misalnya buat aku sendiri, analisa aku sendiri, berat untuk SAU membreakout 1837. Karena moving average aja masih pada di atas. Tapi nggak tahu kalau nanti ada news apa gede malam ini. Seperti itu. Kalau buat saya ya, analisa teknikalnya seperti itu. Jadi, pertama, target SAU-USD itu adalah 1837. Kalau tidak di breakout, maka dia bakalan naik lagi ke 1850, 1851. Kalau 1851 di breakout, siap-siap 1865. Udah. Kalau misalnya 1837 di breakout, siap-siap ke 1827 dulu. Udah, selesai. Boleh tandain pakai horizontal line. Kalau MA nggak searah itu gimana tadi? Maaf, barusan masuk. MA nggak searah itu gimana maksudnya? Maksudnya nggak searah gimana, Pak? Tren paling gedenya naik, moving averaging ininya turun, berarti dia koreksi turunnya. Oh, dan satu lagi yang pengen Chenli kasih tahu buat Bapak Ibu semua. Kenapa aku bisa bilang SAU-USD ini bakalan naik sampai 1851 kemarin? Kita hapus dulu moving average-nya. Ini yang paling penting sih. Sebenarnya tekniknya benar-benar pakai candlestick aja, tapi multi time frame. Ini untuk Bapak Ibu bisa dipakai acuannya. Oke, kita lihat time frame H4 ya. Di time frame H4 aja udah kelihatan kalau tren untuk SAU-USD ini masih naik. Kelihatan banget. Ditandainnya sama apa? Ditandainnya adalah candle tertinggi terakhir. Di sini udah ketahuan. Kalau untuk SAU-USD time frame 4, dia masih naik kuat dengan kenaikannya. Kenapa? Caranya seperti ini Bapak Ibu.
kita tandain body tertingginya di sini dan body terendahnya di sini. Kalau misalnya harga bergerak membreakout body candle ini ke bawah di sini, kalau misalnya close candle kemarin pas terjun itu ada di sini, maka tujuan harganya adalah ini. Ih, melenceng. Maka tujuan harganya adalah di sini. Kalau 1826 kemarin di breakout. Tapi yang di breakout untuk SAU-USD ini adalah 1842. Dan ketika candle yang tinggi ini muncul akan selalu diikuti harga sideways. Harga sideways mana ini? Ketika candle seperti ini udah muncul, terus candlenya jadi kecil-kecil, pindah ke H4, Bapak Ibu tandain body candle tertinggi dan body candle terendah. Pergerakannya akan di situ-situ aja. Dan sekarang pun terjadi lagi. Terjadinya di mana? Di sini. Terjadinya di sini. Oke, kita ubah warnanya. Ayo. Oke, ini kita hapus dulu aja. Oke, dan terjadi lagi yang tadi saya bilang, yang tadi Chenli ajarin sama Bapak Ibu. Ini terjadi lagi, kita tandain moving average 1852, 1837. Harga SAU-USD ini harus koreksi dulu, kalau enggak 1837 ya 184000 aja sampai harga TP tadi kita. Kalau misalnya 1837 enggak breakout, dia bakalan naik lagi ke 1852. Dari 1852 cuma punya satu kali kesempatan untuk dia membreakout ke 1865. Jadi untuk yang punya sell hati-hati. Semoga ada hilal news dia terjun banget, enggak sampai 1865. Ini terjadi lagi ya. Candle yang panjang ini candle yang panjang ini terakhir ini adalah menunjukkan candle penguatan arah tren. Jadi trennya itu kuat banget untuk naik. Adanya penurunannya pun sebagai koreksian aja untuk naik lebih tinggi. Pas banget tadi kita nandain di body candle H4. Ketika kita masuk ke H1 itu pas banget di area 1837, 1852. So, semoga jadi acuan buat Bapak Ibu yang punya floating, nggak usah khawatir. Kalau misalnya stres-stres udah pakai SL aja. Kalau nggak mau pakai SL silakan averaging, kuatin money managementnya, kuatin balance-nya. Itu aja. Insya Allah selamat, tinggal nunggu waktu aja. Seminggu lagi lah, insya Allah. Oke. Ya, kalau MA kecil ada di tengah-tengah, MA 21 dan 125. Artinya dia koreksi Bapak. Kalau misal posisinya moving average 8 ada di moving average 21, dia koreksi harus menuju MA 125. Harus menuju MA 125. Kalau misalnya tiba-tiba MA 21 ada di atas, MA 8 itu ada di bawah, kayak ini MA 8. Ini MA 8, ini MA 21. Mereka berada di tengah-tengah. Ini tujuannya adalah menuju MA 125. Udah kesampaian sedikit, tapi MA 21-nya nggak mau breakout MA 21, nggak mau membreakout moving average 125. Jadi masih bisa kemungkinan berubah kalau untuk MA yang paling kecil itu. Yang penting fokusnya di MA 125 aja. Izin bertanya Mbak, di TF1D terjadi pola Gartley, apakah akan menunjukkan bearish? Terima kasih. Jujur aku nggak tahu itu pola apa. Aku nggak tahu itu pola apa. Pola apa itu aku nggak tahu, tapi dia harus koreksi nyentuh dulu MA D1 ya. Dia harus turun dulu nyentuh MA 8. Ada di 1836, 1837 lah, sama berarti tadi kayak tadi. Ini posisinya adalah moving average yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Ini trennya tren yang paling sempurna untuk kenaikannya. Karena emang pada dasarnya kalau menggunakan moving average itu adalah tidak digunakan ketika harga sideways.
Dan sekarang kalau kita lihat D1 harganya itu nggak sideways. Jadi dia turun dulu sedikit sampai 1836 baru dia naik lagi. Tapi sedikitnya di D1 itu lumayan banyak di time frame H1. Mohon maaf itu aku nggak tahu pola Gartley. Nanti aku cari tahu ya Bapak. Ya Ibu. Iya ya Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Silakan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin analisa dari saya cukup sekian. Udah dikasih signal ya, sell SAU-USD, udah dikasih analisanya juga untuk SAU-USD. Tinggal ditempel-tempelin aja, dipasang-pasang aja itunya, horizontal line-nya, tanda-tandain harganya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan terlalu percaya sama saya, karena bukan dukun. Tapi percaya sama analisanya masing-masing aja. Karena tidak bisa dipungkiri kalau feeling itu bisa lebih kuat daripada teknik. Itu aja. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang selalu hadir di webinarnya. Terima kasih banyak. Semoga sedikit ilmu dari saya bermanfaat. Mohon maaf bukan mengajarkan, tapi hanya berbagi pengalaman dan ilmu yang saya punya. Semoga profit konsisten, jaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.